Lanjut lagi guys. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang mau di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Oke, Bang Joni. Siap. Oke. Iya, jangan lupa juga nih tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan jangan dikasih kendor. Ojo kendor. Ojo kendor, aja lara. Aduh. Oke Bang, nih lagi lapar gini. Iya. Enaknya ngobrolin bukan gibah sih. Iya. Jangan gibah Bang. Tapi kita langsung nggak gibah langsung. Kok langsung ke es buah sih Bang? Kan dari gibah bukan es buah. Meskipun sama-sama belakangnya seger kayaknya gue. Jadi ngaco kita. Oke, langsung nih Bang. Langsung. Kita bicara tentang lagi-lagi our local hero Mario Suryaji di Moto3 Argentina 2022. Ya. Apa yang terjadi dengan Mario Aji? Karena kalau kita bicara ya itulah Bang, banyak pembalap yang ngomong kalau ini karakter sirkuit mirip dengan Mandalika. Ya. Sementara di Mandalika kemarin terutama di sesi kualifikasi ya. Mario Aji tampil lebih bagus gitu kan. Betul. Dengan karakter sirkuit yang ya flowing gitu kan. Ya mirip-mirip lah antara Termas de Oriondo dengan si Mandalika. Tapi hasilnya ya Mario Aji hanya mampu finish di posisi 21. Tapi kalau kita jujur akui bahwa faktanya yang Mario Aji baru pertama kali tampil di Termas de Oriondo. Itu pertama. Yang kedua adalah ya ternyata timnya pun kan harus terkena efek dari kargo yang tertunda datang, jadi mestinya waktu untuk mengalokasi atau mengeksploitasi sirkuit itu jauh lebih sedikit. Dan efeknya lagi bahwa sirkuit ini yang seperti kita bahas di MotoGP tadi adalah 2 tahun tidak menggelar balapan sehingga kondisinya ya debunya banyak dan karakternya low grip, dan ini yang memang patut dipelajari oleh Mario Aji terkait dengan ya serunya balapan di kelas kejuaraan dunia ketimbang di CEF Moto3 di mana sirkuitnya kan memang ya seputaran Eropa. Seputaran Eropa, dan kondisinya di Eropa itu tiap tahun ada gelaran. Nah, giliran kejuaraan dunia ini datang ke Qatar, datang ke Mandalika, kemudian ke Argentina yang memang tingkat istilahnya karakter sirkuitnya berbeda. Dan bahkan Mario Aji mengatakan agak sulit karena dia sejak free practice pertama di Sabtu itu tidak bisa improve banyak, dia mentok di 150 detik sekian, sementara apalagi sempat crash ya. Dan ini sempat membuat kepercayaan diri dia sempat agak down. Jadi dia tidak berani nge-push, nggak takut jatuh lagi. Ya paling tidak sih ya kita tahu bahwa Mario Aji pun baru sembuh dari cedera. Jadi istilahnya ketakutannya cukup wajar, takutnya malah jatuh terus memperparah cederanya. Meskipun kemudian dia coba untuk tampil lebih bagus di warm up practice itu sempat cukup meningkat performanya. Sayang di saat balapan begitu sengitnya pertarungan, pembalap-pembalap yang jauh lebih berpengalaman juga cukup susah ditaklukkan, menjadi pembelajaran buat seorang Mario Aji bahwa oh begini nih duel dengan di tingkat kejuaraan dunia Moto3 memang agak berbeda dengan di CEF Moto3. Ya yang paling lagi perlu digarisbawahi dan ditekankan adalah Mario Aji mulai bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan juga bisa memberikan feedback kepada tim yang memang timnya ini berbeda dengan tim saatnya di CEF Moto3. Jadi nggak sistem duel desa timnya Mario Aji waktu di CEF Moto3 ikut. Ini di Honda Tim Asia ada yang baru, dan ini proses lagi buat Mario Aji, dan mudah-mudahannya 3 ronde sudah berjalan ya makin bisa mendapatkan setting, dan yang paling istilahnya bikin optimis adalah Mario Aji mengungkapkan bahwa dia sudah punya hal yang mesti ditingkatkan di dirinya untuk bisa berkompetisi di Moto3 ini, mulai dari bagaimana harus memaintain dan juga terus meningkatkan performa di setiap sesinya, mulai dari latihan resmi 1, 2, dan 3, dan Q1 dan Q2 warm up practice itu harus dimaksimalkan untuk bisa mendapatkan setting motor terbaik dan bagus untuk bisa meningkatkan performa di saat race day.
Oke. Nah, masalahnya adalah ini kalau ngelihat performa kemarin rekan setimnya Mario Aji, Taiyo Furusato. Hey Taiyo, kan. Pasti nggak tahu. Pasti anak-anak. Gua aja nggak tahu apa tuh. Kan itu ada bis Taiyo dulu tontonan buat anak-anak. Judulnya begitu. Cuma diplesetin pada saat ada orang lewat apa, hey, terus dilanjutin nyanyian Hey Taiyo, ini bikin prank gitu. Anjir, ada aja. Aduh. Nah, gini Bang. Betul. Nih, Taiyo Furusato. Betul. Itu baru kemarin turun loh. Ya. Di Argentina. Setelah beberapa seri sebelumnya ya nggak bisa balap karena kan masih pemulihan. Iya. Ini menarik. Dia mampu finish di depan Mario Aji. Padahal start di belakang Mario Aji. Iya. Nah, jangan sampai nih Bang. Betul. Jangan sampai nih Mario Aji ketika memasuki seri Eropa, betul, performanya ya seperti ini lagi. Ya. Finish di belakangnya Taiyo. Betul. Taiyo. Finish di belakang Taiyo. Karena kenapa? Kita tahu Taiyo ini lulusannya ATC dan juara ATC juga. Ya. Betul. Belum berpengalaman di sirkuit Eropa. Betul. Berbeda dengan Mario Aji. Ya. Yang ya beberapa tahun ke belakang ini lama di Eropa, iya. Baik itu di Red Bull, baik itu di CV. Iya. Nah, setidaknya ini jadi motivasi nih untuk Mario Aji. Seharusnya. Lu harus finish, gue harus finish di depan ya ini nih. Iya. Rekan setim gue. Mario Aji harus punya paham yang memang ini sebenarnya sudah hal yang biasa dan perlu ditekankan bahwa rekan satu tim adalah musuh pertama yang harus dikalahkan. Ini Mario Aji harus sadar itu, dan uniknya lagi ini kan keduanya baru tampil di kejuaraan dunia Moto3, artinya secara apple to apple memang sama-sama belajar, tapi di sisi lain ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, Mario Aji tadi benar kata Eka bahwa dia punya jam terbang cukup banyak di sirkuit Eropa, yang nanti di Eropa seharusnya Mario Aji bisa lebih ampuh. Akan tetapi Taiyo Furusato ini ya pertama wong Jepang nih, dan kebanyakan mekanik pun ada beberapa orang Jepang. Di Honda tim Asianya betul, apalagi kepala timnya adalah Hiroshi Aoyama yang juga sama-sama orang Jepang. Nggak mungkin ngomong pakai bahasa Inggris. Tuh pasti lebih enak pakai bahasa ibunya. Itu pasti akan ada semacam ya istilahnya debriefing ataupun istilahnya teguran atau pemberian nasihat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa kita lihat Mario Aji dengan jam terbang lama di Moto3, kemudian postur tubuh ya 172, sementara Furusato baru naik dari ATC dan bahkan dari modal juara dengan tubuh yang lebih simple. Ini sangat lebih cocok Taiyo Furusato emang, mulai dari mungkin riding position, ergonomisasi, kemudian juga istilahnya bagaimana dia mengikuti lean angle yang istilahnya slipstreaming di motor yang memang motornya sangat kompak. Nah, Mario Aji saya melihat ya berbeda dengan Mario Aji 3 tahun sebelumnya yang memang posturnya jauh lebih kompak, sekarang jauh lebih tinggi, dan ini membutuhkan bagaimana Mario Aji harus bisa mengubah istilahnya fleksibel, mengubah gaya balap di setiap sirkuit, karena mungkin kalau sirkuit yang karakternya top speed ya tidak terlalu banyak mengubah posisi badan, tapi giliran motor sirkuitnya yang teknikal, banyak tikungan cepat, ini membutuhkan bagaimana Mario Aji harus menyesuaikan diri. Jadi saya rasa ini akan menjadi tantangan tersendiri, tapi ya saya harapkan Mario Aji bisa tampil berkembang seperti yang dia ungkapkan, bahwa dia sudah mulai nyaman dengan atmosfer timnya, dan harapannya juga dia udah punya banyak belajar bahwa ternyata di CEF Moto3 dengan kejuaraan dunia Moto2 ini berbeda tingkat kompetisinya, dan ya sudah jadi hal yang positif buat kita tetap mendukung Mario Aji bahwa dia sadar bahwa posisinya ini bukan seperti masih di CEF Moto3. Ya, itulah. Jadi seenggaknya tadi soal motivasi nih. Ya. Ditambah lagi ya tadi Furusawa ini kan Taiyo Furusato. Iya, Taiyo. Itu sih bahasa Padang. Ini orang Padang, orang Jepang. Enggak dong.
Bisa bahasa Padang, ya. Bisa juga itu logat Madura. Oh, logat Madura. Tayo. Oh, iya. Nah, nih aku jadi ngomong ini itu ini yang gue mau kasih sedikit gambaran bahwa Tayo ini penunggang motor Honda NSF 250, tapi yang standar. Iya. Di ATC. Sementara Mario udah beberapa tahun nih naik motor udah pakai RW. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada sedikit kesenjangan antara ketika Tayo ini naik langsung ke Moto3 GP jika dibandingkan dengan betul. Mario udah terbiasa nih, walaupun ya paling hanya beda-beda karakternya sedikit lah. Tapi kalau antara ATC dengan Moto3 jauh banget. Udah jauh banget nih. Jadi ya harapannya sebenarnya ini memang menjadi modal bagus nih buat Mario. Lecutan lah ya. Betul, setidaknya, dan bukan berarti terus terlena, gue duluan pengalaman nih daripada Tayo. Tidak, tapi dia sadar bahwa ini kesempatan yang harus istilahnya dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan itu dibuktikan oleh Mario bagaimana dia tampil lebih baik dari pendahulunya, yaitu Andy Farid Izdihar yang tahun lalu dia butuh 5 putaran untuk bisa menuai poin, sementara Mario hanya butuh 2 ronde sudah menuai poin lebih tinggi, dan hasil yang lebih bagus lagi adalah dia berhasil meraih start di depan di Moto3 Mandalika kemarin. Artinya ini ada gambaran bahwa Mario itu berpotensi cukup bagus, tinggal bagaimana Mario mungkin bisa terus istilahnya mengembangkan lagi lebih bagus, terutama saat nanti di ronde Eropa. Mungkin butuh coach lebih kali ya. Kalau dulu ketika gue setuju. liputan ke Heres, Dimas Eki dan juga Gary Salim, itu mereka punya coach khusus untuk membantu mereka dalam proses pengembangan, terutama pengembangan pribadi dan juga teknik balap. Itu ada namanya siapa ya, gue lupa tuh, tapi Spanyol, dia itu Spanyol. Dia itu juara, ibaratnya juaranya Spanyol lah di Superbike. Itu juaranya dia gitu loh. Nah itu mungkin Mario pakai dia juga harus sekali. Atau cuman tidak terlalu dieksplor kali. Karena kalau kita melihat sebenarnya di Honda Tim Asia pun nggak kelihatan sosoknya gitu. Siapa nih, berbeda dengan tim-tim yang lain. Bagaimana di VR40 Racing Team itu di Moto2 ada seorang Roberto Locatelli, sementara di kelas MotoGP-nya ada Idalio Gavira yang sempat menukangi Valentino Rossi, kemudian di kelas lainnya juga ada. Memang dibutuhkan istilahnya coaching atau pelatih yang benar-benar bisa memberikan feedback, karena dari pelatih ini bisa menilai apa kekurangan Mario saat di sirkuit, apa kelebihannya, ini yang coba untuk ditingkatkan. Dan harapannya sih mungkin dari Honda Tim Asia ada, mungkin tidak terlalu dieksplor habis-habisan. Harapannya sih dengan modal coach ini performa Mario makin tajam lagi sih, harapan ke depannya. Jadi gitu ya Bang ya? Siap. Oh iya Bang, terakhir Bang, kita ngomongin soal kemarin tuh muridnya Rossi. Muridnya Rossi itu keren. Valentino Vietti Remus, bukan ini kan, bukan knalpot mobil ya. Tapi ini memang nama marganya itu Remus. Nah, ditambah itu yang sempat mencuri perhatian, Fermin Aldeguer. Itu sebenarnya kalau tidak terjadi kesalahan tuh mungkin duelnya malah antara dia dan Celestino Vietti. Sayang dia crash dan DNF. Ditambah lagi Somika Chantra dan Ai Ogura. Bukan ya, itu Ai Ayam itu sih ya, bukan Ai Ogura. Puasa lu Bang. ya daripada teman-teman juga terlalu untuk banget sih nih. Gitu. Oke, nah Bang, nih lagi-lagi nih. Siap. Ya Vietti, seperti kita ngomong, emang udah tinggal tunggu meleteknya Bang. Meleteknya, setuju. Dan hasilnya kemarin memang ini udah meletek nih. Ya. Tapi gue sedikit penasaran sama Fermin.
Ini baru 2 seri. Baru 2 seri. Tapi seolah-olah nama bocah 16 tahun ini udah begitu ya diagung-agungkan. Iya. Ini emang trik istilahnya atau kerjaan media Spanyol sebenarnya ya, karena emang dia sosok pembalap Spanyol, dia merupakan juara Eropa Moto3 dan itu dia langsung menang dan Moto3 ya? Moto2, sorry. Oh, Moto2. Dan dengan sasis dan motor yang sama. Cuma waktu itu masih pakai, karena belum semuanya pakai Triumph yang di Chef Moto2, masih pakai Honda. Ada yang pakai CBR. Ada CBR 600. Dia salah satu pakai CBR dan itu menangnya sekebon mulu, sekebon jauh-jauh, jadi gas kenceng. Nah kemudian di paruh musim kemarin itu dia diikutkan oleh Speed Up pabrikan untuk tampil sebagai wildcard. Hasilnya cukup bagus dan ini digadang-gadang bisa menjadi Marc Marquez masa depan. Wow, masih 16 tahun loh guys. 16 tahun dan tapi badannya emang bongsor ya, bongsor dan yang hebatnya lagi dia menggunakan sasis yang memang tidak favorit di Moto3 yang kebanyakan Moto2 yang kebanyakan menggunakan Kalex. Dan pakainya Speed Up meskipun namanya sedikit-sedikit berubah dari Bosco Scuro karena nama pemiliknya adalah mantan pembalap si Bosco Scuro ini. Dan kalau kita ingat ke belakang bahwa Speed Up ini pernah cukup mengharumkan nama seorang juara dunia 2021 yaitu Fabio Quartararo di 2018 hingga akhirnya dia menang di Catalunya dan momentum itu bersama Speed Up yang membuat dia akhirnya direkrut menjadi tim Petronas. Nah, Fermin ini diharapkan bisa mengulang dan bahkan lebih bagus performanya dibandingkan dengan seorang Fabio Quartararo. Alih-alih kalau hasilnya cukup bagus, minimal kemarin katakanlah podium atau menang, ini akan membuat nama Speed Up atau Bosco Scuro kembali diperhitungkan. Ujung-ujungnya ya mereka ingin sasisnya digunakan oleh tim-tim lain. Jadi ini yang membuat ya kenapa Fermin Aldeguer kemarin pole position terus langsung begitu ramai. Bahwa secara performa kan sebenarnya belum terlalu begitu mempesona dibandingkan ya Somkia Chantra, Vietti atau bahkan Aaron Canet gitu. Karena secara prestasi ya kemarin baru meraih itu doang kan Bang? Betul, pole position termuda di kelas medium. Tadi Abang bilang soal Somkia Chantra, Ai Ogura. Ini gue salut nih. Ya, betul. Karena terutama untuk Somkia bisa back to back ya. Back to back podium. Bukan back to back win ya. Ya. Karena kalau kemarin di Indonesia juara 1, di sini harusnya Argentina juara 2 kan dia. Betul. Nah, tapi gue ngeliatnya gini Bang. Ya ini sih pandangan gue. Ya. Ketika diajak fight bersama Celestino Vietti nih, Somkia Chantra. Ya, apa ya? Diladenin tapi gue ngerasa masih kalah kuat. Nah, sementara dengan si Ai Ogura fight sama Aaron Canet, berani. Gitu. Betul. Ini emang tipikal pembalap Asia atau enggak sih? Apa memang ya maaf ya, tapi memang kondisinya seperti itu. Ya satu hal, Somkia Chantra adalah Asia Tenggara yang ya kalau kita lihat karakter balapnya hampir mirip dengan Indonesia meskipun lebih baik, di mana mereka lagi-lagi memang faktor istilahnya fanatisme pabrikan yang cukup bagus di negaranya bisa menerbitkan pembalap yang hebat. Nah ini salah satunya Somkia Chantra. Sementara kalau Ai Ogura adalah ini karakter Jepang yang memang mereka punya kalender, jadwal pembibitan dan juga ini cukup bagus dan mirip dengan Eropa. Meskipun akhirnya Jepang menyadari bahwa pembalap-pembalap Jepang pun untuk bisa bersaing dengan Eropa harus dikirim ke Eropa dan Ogura ini salah satu produk yang saya rasa cukup bagus dan ini dibuktikan bahwa di tahun keduanya di Moto2 ini mulai menunjukkan bahwa dia bisa memberikan perlawanan terhadap pembalap Eropa. Nah, Somkia Chantra kemarin praktis memang dari setting yang cukup bagus, itu pertama, dan kedua adalah ya tadi tanda petik agak sedikit blessing in disguise karena Fermin crash. Kalau enggak mungkin dia hanya finish ketiga atau bahkan bisa diduel oleh Ai Ogura. Nah kemarin itu benar juga bahwa emang Celestino Vietti ini ya punya mental yang jauh lebih kuat ketimbang dari Somkia Chantra. Bagaimana saat dia disalip oleh Somkia Chantra, dia tusuk balik lagi yang membuat akhirnya Somkia Chantra kedodoran. Dan tapi memang Somkia Chantra pun kemarin kalau kita melihat
cukup cerdas juga dan strategis sih kalau melihat gaya balapnya di saat dia kesulitan untuk kembali mengejar seorang Celestino Vietti, tapi alih-alih beresiko mengakibatkan dia entah jatuh ataupun disalip oleh Ogura, dia bermain aman. Mungkin meskipun beberapa kali ada kesempatan dia coba untuk dekat, tapi dibayar lagi oleh Celestino Vietti. Jadi memang kualitas ini yang masih ada gap antara pembalap didikan Eropa dengan pembalap didikan dari Asia Tenggara. Dan sebenarnya sih dari Honda tim Asia ini mungkin yang perlu segera dibenahi semaksimal mungkin. Jadi tidak hanya sekedar ya memfasilitasi pembalap-pembalap Asia untuk istilahnya naik jenjang, kemudian nanti dia cukup bagus, dipasarkan, terus diorbitkan, nanti biar pasar di Eropa yang menampungnya. Siapa nih yang mau pakai Sumke Chantra, siapa yang mau pakai Ogura. Karena kalau kita melihat ya proses bagaimana sistem perubahan pergantian dari mulai pembalap Indonesia berubah menjadi pembalap Jepang lagi, ada Indonesia lagi, ini ya lebih sekedar untuk memfasilitasi. Jadi bukan untuk menggembleng atau mencetak atau membibit sesuatu pembalap yang berkarakter sehingga menjadi pembalap bagus di masa depannya. Ini berbeda dengan bagaimana Canet yang ditempa di Chef Moto2, kemudian ada event-event kejurnasnya di Spanyol, atau bagaimana seorang Celestino Vietti yang ya tanda petik diuntungkan dia bergabung dengan Akademi Balap Valentino Rossi, sehingga fasilitas dan juga istilahnya rekam jejak, terus bagaimana pengarahannya itu jelas. Nah ini mungkin yang menjadi tugas berat kalau masih mengharapkan ya nih Sumke Chantra atau Ai Ogura jadi juara Moto2 di Honda tim Asia. Bukan tidak mungkin, tapi seandainya ada istilahnya pemutakhiran, mungkin kondisi struktur tim jauh lebih istilahnya ya seperti tim-tim papan atas di Moto2, mungkin lain cerita. Tapi itulah ya kan, lagi-lagi nih kalau Honda tim Asia ini masih sekedar istilahnya, kenapa saya bilang sekedar, ini menjadi wadah atau memfasilitasi pembalap-pembalap dari binaan ATC atau binaan dari Asia untuk menunjukkan kelasnya di kelas kejuaraan dunia Moto2 dan Moto3. Ya, kalau Yamaha kan udah ada juga sekarang tuh yang bareng Master sama Rossi. VR, iya betul. Nah sekarang kalau untuk Honda tim Asia ini sebenarnya lebih ke ya tadi ya Hondanya ya. Hondanya itu. Oke. Jadi tapi salut sih lah untuk Honda tim Asia. Kemarin prestasi bahwa dua pembalapnya berhasil naik podium secara bersamaan ya. Iya, pertama kalinya tuh. Pertama kali. Iya, setelah berapa tahun ikut di kejuaraan Moto3 kan dan biasanya ganti-gantian. Betul. Ya kalau nggak satu ini, satu itu. Satu itu. Kalau pemainnya Moto2-nya bagus, Moto2-nya jelek. Moto2-nya bagus, Moto3-nya nggak ini. Setuju. Oke, siap. Bang Joni. Guys, semoga video kali ini bisa ya nemenin lah ya, teman-teman sambil ngabuburit lah gitu loh. Itulah dia. Oke Bang Joni. Siap. Semoga puasanya pol terus Bang. Lancar, amin. Masih 28 hari ke depan ya. Itu buat 30 hari, 27 kalau yang 29 hari. Kita apa syuting untuk yang preview MotoGP Amerika? Malam aja kali ya? Boleh. Biar nggak seret. Ini. Udah, ini ditampung. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Saya Joni Lono Mulia dari motorbusonline.com. Turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.